Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan, dan kali ini Redista dikirimin notebook cooler baru dari Phanteks model NC20. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar gak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, seperti biasa kita bahas kotaknya dulu. Jadi di bagian bawah dan atasnya ini hanya ada nama Phanteks. Di samping kiri kanannya ada nama barangnya, di depannya selain gambar dan nama barangnya ada 3 poin utama dari notebook coolernya, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan di bagian belakangnya selain gambar unitnya ada spesifikasi lebih lanjut dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Seperti biasa kalau kalian mau baca, kalian bisa pause bagian ini. Oke, kita lanjut unboxing paketnya, kita lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, jadi ini cukup simpel ya. Selain untuk notebook coolernya, kita juga dapat kabel. Ini dari USB biasa ke USB biasa. Bahannya braided, ujungnya silver plated, dan ini panjangnya sekitar setengah meter. Dan selain itu kita dapat user manual. Ini kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa pause bagian ini. Tapi ini ada yang, kalau gue perhatiin ada yang salah ya di depannya ini. Untuk keterangan dapat apa aja, ini dapat keterangannya sih dapat kabel micro USB to USB, sedangkan ya seperti yang kita lihat dapat kabelnya USB ke USB biasa. Untuk bahan notebook coolernya sendiri ini full plastik ABS, paling yang bagian pengait ininya ini besi, tapi sisanya itu full plastik. Dan ini first impression tuh bahan plastiknya tuh nggak sesuai ekspektasi ya, karena kalau gue lihat gambar barang di depan dusnya tadi, terus gue lihat fisiknya ini plastiknya tuh kayak bahannya kayak murahan gitu ya, mungkin karena finishing plastiknya kurang bagus, jadi ini nggak sebanding sama yang ada di depan kotaknya tadi. Di bagian bawahnya ini ada 2 penahan laptop, ini bahannya karet. Di bagian atasnya ini juga ada 2 karet kecil buat ngelindungin laptopnya. Di bagian bawahnya ini juga ada 4 kaki berbahan busa biar nggak gampang gerak. Paling yang gue nggak suka tuh di bawahnya ini kayak agak tertutup gitu ya desainnya ya. Kalau misalkan depannya ini kan banyak lubang gitu ya, nah di bawahnya ini kayak lebih tertutup, jadi mungkin udara yang bisa disedot itu kurang maksimal karena desainnya seperti ini. Untuk di bagian atasnya ini selain ada pengatur kecepatan kipasnya, ada 2 lubang USB juga, jadi ini bebas ya, bisa dibolak-balik. Pokoknya salah satu ini kalian pakai buat colok ke laptopnya, dan yang satunya lagi nih kalian bisa pakai buat colokin perangkat lain, misalkan mouse, jadi kalian nggak kehilangan port USB. Dan di sebelah kirinya ini ada tombol buat ubah mode lampunya. Untuk berat notebook coolernya ini sekitar 900 gram, jadi nggak terlalu ringan tapi juga nggak yang terlalu berat. Untuk dimensinya ini kurang lebih 40 cm kali 28 cm, dan untuk tingginya itu posisi paling rendahnya ini di 5 cm, dan kita bisa naikin posisinya. Dan di posisi paling tinggi ini kurang lebih sekitar 16 cm, dan ini ada 5 tingkat sudut kemiringannya, kurang lebihnya seperti ini. Untuk kipasnya totalnya ada 5, jadi ada 1 kipas utama yang diameternya kurang lebih 14 cm dengan kecepatan paling tinggi sekitar 1400 rpm, dan ada 4 kipas lebih kecil lagi, ini diameternya sekitar 6 cm dan kecepatan maksimal sekitar 2500 rpm. Dan ini kalau misalkan kalian setting pengaturannya ke paling rendah, itu semua kipasnya bisa mati tapi lampu utamanya masih nyala. Untuk lampunya ini ada 2 macam ya, jadi untuk yang di kipas utama dan yang di sampingnya itu RGB, dan ada 10 mode. Terus di 4 kipas yang kecilnya itu hanya lampu warna biru, dan untuk 10 mode RGB nya itu kurang lebih seperti ini.
Selain itu, kalian juga bisa matiin lampunya dengan kalian tahan lama tombol mode lampunya. Dan dia nggak bisa nyimpen mode lampu terakhir ya. Jadi misalkan kita copot dari laptop atau laptopnya kita matiin, terus kita nyalain lagi, lampunya akan kembali ke mode RGB. Untuk desainnya sendiri, ini gue cukup suka ya. Pastinya gaming, tapi juga nggak yang terlalu norak banget. Dan ini didesain untuk laptop ukuran 14 inch, tapi pastinya bisa juga untuk laptop yang ukurannya lebih besar. Cuman ya mungkin lampu yang di sampingnya ini ketutup ya. Dan ini yang gue kurang paham juga sih ya. Ini kan kalau misalkan kita taruh laptop di atas notebook coolernya, ini pasti ya lampu yang di tengahnya ini nggak kelihatan. Jadi ya gue agak bingung aja sih kenapa kok di tengahnya ini harus ada lampu RGB. Oh iya, dan untuk suara kipasnya sendiri menurut gue sih biasa aja sih ya, nggak yang silent banget, tapi juga nggak yang berisik banget. Oke, sekarang kita mau tes performa si laptop coolernya. Jadi ini gue udah running stress test di laptop. Kita cek dulu suhunya sekarang berapa. Ini di atas tombol F2. Oke, ini posisinya di 41,7. Nah, ini kita akan coba pasang di laptop coolernya di full kecepatan full sekitar 5 menit. Kita lihat hasilnya kurang lebih seperti apa. Oke, ini udah lewat 5 menit. Sekarang kita coba tes untuk suhunya. Oke, ini masih agak tinggi sih ya. Ini sekarang di 39,6. Jadi ya turun, cuman emang nggak drastis banget. Dan gue sih ada kira-kira kenapa. Karena kan biasanya tuh prosesor tuh di bagian atas laptop ya. Sedangkan ini untuk kipas utamanya itu di bagian bawah sini. Jadi kalau menurut gue itu fungsi untuk notebook coolernya itu selain untuk mensirkulasi udara yang ada di bawah laptop, dia juga lebih ngedinginin bagian sini ya. Jadi kan kita kalau pakai laptop tuh ya di trackpadnya kadang-kadang suka panas atau bagian keyboardnya juga suka panas. Nah ini emang kalau gue pegang sih nggak sepanas yang sebelumnya ya. Jadi emang untuk suhu prosesornya sendiri mungkin nggak terlalu ngaruh, tapi kalau buat kenyamanan kita gunain laptopnya itu emang lebih kerasa dibanding untuk perbedaan di suhu prosesornya. Nah ini kita coba running lagi sekitar 15 menit, kita lihat hasilnya apakah bisa turun lebih lagi atau emang udah mentok segitu. Oke, 15 menit udah berlalu, kita coba tes lagi suhunya. Nah ini sekarang di 39,3. Jadi emang nggak banyak berubah ya, tapi ya kembali lagi yang gue bilang sebelumnya. Jadi notebook cooler tuh rata-rata setahu gue fungsinya bukan untuk ngedinginin laptop atau ngedinginin prosesor laptopnya, lebih ke sirkulasi udara yang ada di bawah laptopnya, dan emang ngaruh ke panas yang di atas ini ya, di keyboardnya maupun di touchpadnya emang kerasa nggak sepanas kalau tanpa notebook cooler. Untuk harga notebook coolernya sendiri, pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 350.000. Dan menurut gue dari hasil gue lihat barangnya dan tes barangnya, kalau buat gue sendiri sih jujur ini agak kemahalan ya. Kalau misalkan bahannya lebih bagus dan performanya bisa lebih bagus, mungkin di harga segitu gue bisa bilang recommended. Tapi karena hasil gue yang barusan tadi, kalau menurut gue sih di harga 350.000 itu agak terlalu mahal. Mungkin kalau misalkan bisa di 300 atau bahkan di bawah 300 mungkin gue bisa lebih rekomend. Tapi di harga segitu karena gue hasil tesnya menurut gue sih agak terlalu mahal. Dan gue coba bilang satu hal tadi ya di awal tuh, ini nggak dapat kartu garansi. Itu nggak tahu karena unit gue doang yang nggak dapat atau emang semuanya nggak dapat. Tapi semua produk Funtech itu termasuk ini bergaransi resmi 1 tahun. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komentar. Dan kalau kalian mau beli notebook cooler ini atau notebook cooler lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you on the next video. Love you. Di bagian belakangnya ini selain gambarnya ada bahasa. Stop dulu. Oke, seperti biasa kita diulang lagi. Iya. Oke, lanjut.
Untuk bahan laptop, laptop. Untuk berat, untuk berat.